untuk seluruh siswa-siswi kelas 11. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya, Bapak Mahmudi Pradayesos dalam pelajaran Sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai karakter khusus atau partikularisme dan eksklusivisme. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, langsung saja kita masuki ke dalam pembelajaran kita. Namun, alangkah baiknya sebelum belajar, kita mulai dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Amin. Ya, langsung kita bahas mengenai karakter khusus atau partikularisme dan eksklusivisme. Nah, kita awalinya dengan hubungan atau dimensi hubungan antar kelompok. Nah, menurut Kamanto Sunarto, dalam hubungan antar kelompok ini, terdapat berbagai macam dimensi. Nah, di sini kita akan membahas 6 dimensi hubungan antar kelompok. Apa saja dimensinya? Nah, yang pertama ialah dimensi sejarah. Nah, di dalam dimensi sejarah ini, mengarahkan kepada masalah yang tumbuh dan berkembang. Nah, antara hubungan antar kelompok. Nah, hubungan ini menimbulkan banyak berbagai stratifikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan stratifikasi? Stratifikasi adalah lapisan. Nah, lapisan yang terbentuk ada 3, yaitu stratifikasi etnik atau lapisan etnik, kemudian stratifikasi jenis kelamin atau lapisan jenis kelamin, dan stratifikasi usia atau lapisan usia. Nah, stratifikasi etnik atau lapisan etnik ini terbagi menjadi susunan-susunan kebudayaan dari masyarakat. Sedangkan stratifikasi jenis kelamin terbaginya menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian stratifikasi usia. Nah, biasanya stratifikasi usia ini digolongkan menjadi 4, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Nah, ini ditimbulkan akibat adanya dimensi sejarah. Oke ya. Kemudian yang kedua ialah dimensi institusi. Nah, di dalam dimensi institusi, hubungannya berupa institusi politik dan ekonomi. Nah, di dalam masyarakat, institusi ini dapat memperkuat pengendalian sosial, sikap, dan hubungan kelompok. Nah, itu merupakan penjelasan dari dimensi institusi. Yang ketiga ialah dimensi gerakan sosial. Nah, di dalam dimensi gerakan sosial, gerakan ini diprakarsai oleh pihak-pihak yang menginginkan adanya perubahan maupun yang mempertahankan keadaannya. Nah, kalau nanti kita dalam perubahan ini kita akan membahas namanya gerakan sosial, tapi nanti di kelas 12. Nah, di dalam perubahan sosial ini salah satu teorinya ialah teori gerakan sosial yang diprakarsai oleh Stomka. Nah, menurut Stomka mengatakan bahwasannya gerakan sosial ini diakibatkan oleh seseorang yang tidak merasa puas pada keadaan dia pada sekarang ini, sehingga dia ingin melakukan sebuah perubahan yang progresif atau perubahan yang maju. Nah, ini sama sistemnya dengan dimensi gerakan sosial, yang mana mereka ingin mengadakan atau merubah dari kebiasaan mereka menjadi yang lebih baik, ataupun mereka mempertahankan hal-hal yang sudah dianggap baik oleh masyarakat. Nah, ini merupakan dimensi gerakan sosial. Kemudian yang keempat ialah dimensi perilaku. Nah, apa yang dimaksud dengan dimensi perilaku? Nah, salah satu bentuk interaksi dalam dimensi perilaku ini yang ditampilkan adalah diskriminasi. Nah, apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Kenapa harus diskriminasi? Nah, diskriminasi di sini ditujukan kepada anggota berbagai kelompok. Nah, menurut Baston, diskriminasi ini adalah perlakuan berbeda terhadap orang yang termasuk dalam suatu bentuk tertentu, mewujudkan jarak sosialnya. Nah,
Misal nih, antara orang kaya dengan orang miskin, mereka mengadakan yang namanya diskriminasi. Diskriminasi terhadap kaum bawah, terhadap kaum miskin. Dan mereka itu membagi jarak. Kami orang kaya, kalian orang miskin. Jangan dekat-dekati kami. Nah, disinilah yang dimaksud dengan diskriminasi perilaku dari dimensi perilaku. Oke ya. Kemudian yang kelima ialah dimensi perilaku kolektif. Nah, kalau tadi perilaku saja, di sini perilaku yang kolektif. Nah, maksudnya gimana? Nah, di dalam dimensi perilaku kolektif ini, merupakan tindakan besar oleh sejumlah besar orang, bukan tindakan individu semata. Jadi kolektif ini tidak dilakukan oleh sendirian, melainkan dilakukan oleh beberapa orang atau sejumlah besar orang. Nah, tindakan ini dipicu oleh rangsangan yang sama. Nah, rangsangannya itu apa saja? Ada 3 rangsangannya, yaitu rangsangan benda, rangsangan peristiwa, dan rangsangan ide. Nah, ini merupakan penjelasan dari dimensi perilaku secara kolektif. Jelas berbeda ya antara perilaku kolektif dengan perilaku. Kalau perilaku bisa dilakukan oleh individu, kalau kolektif dilakukan oleh sejumlah besar orang. Ya. Kemudian yang keenam ialah dimensi sikap. Nah, yang dimaksud dengan dimensi sikap di sini adalah hubungan yang memunculkan sikap atau perilaku yang berbeda. Nah, dalam sikap ini yang dimunculkan adalah partikularisme dan eksklusivisme. Nah, apa yang dimaksud dengan partikularisme dan eksklusivisme? Nah, partikularisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, atau di atas kepentingan ekonomi atau kebudayaan yang mementingkan daerah. Nah, contohnya seperti apa, Nah, misalnya saya dalam suatu kelas, saya memiliki kepentingan saya pribadi. Saya suruhlah si anak-anak ini suruh untuk bawa apa macam segala macamnya. Kemudian yang dibawa itu tadi semuanya untuk saya. Tidak ada untuk siswanya. Nah, ini nggak boleh. Nah, inilah yang disebut dengan partikularisme. Lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan mementingkan kelompoknya. Makanya dalam partikularisme ini, dianya itu bersifat subjektif dan tidak objektif. Nah, kalau bersifat subjektif, yang dipandang kawannya itulah kawannya, yang nggak dipandang kawannya nggak dipandang kawannya. Dan penilaiannya ini tidak adil. Kalau kalian sering bilang, Bapak ini nggak adil lah. Kenapa si Polan yang paling diitukan? Kenapa si Polan yang seperti ini? Kenapa? Nah, ya karena tidak objektif tadi. Nah, ini karena dia menganut sistem yang namanya partikularisme yang lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan umum. Oke ya, itu yang dimaksud dengan partikularisme. Sedangkan eksklusivisme, eksklusivisme ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, secara sosiologis, cara pandang dan sikap eksklusivisme ini mempunyai sisi yang positif dan sisi yang negatif. Nah, dari segi yang positif, masyarakat ini dapat mempertahankan kebudayaannya karena mereka menganggap bahwasanya kebudayaan mereka itu adalah kebudayaan paling baik dibandingkan kebudayaan orang lain. Makanya mereka nggak ingin menyatu dengan masyarakat yang lainnya. Sedangkan dari sisi negatifnya, bahwa mereka ini sangat tertutup dari pengaruh budaya, dari apapun lah, sehingga mereka ini sangat sulit untuk melakukan yang namanya perubahan, apalagi yang perubahan bersifat progresif, sehingga mereka ini cenderung menjalani tempat. Nah, biasanya eksklusivisme ini berjalan pada masyarakat yang masih menganut primitif. Kebudayaan mereka lebih tetap paling baik dibandingkan kebudayaan yang lain, sehingga mereka tetap mempertahankan dan mereka memiliki sikap yang tertutup sehingga untuk perubahan masuk itu sangat sulit. Nah, inilah yang dimaksud dengan eksklusivisme. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada minggu ini mengenai karakter khusus atau partikularisme dan eksklusivisme. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar.
Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.